Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Siti Me Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya. Jadi di video kali ini aku membuat tutorial khusus buat teman-teman yang punya penggorengan atau panci yang udah bolong kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya panci yang udah bolong kayak gini, jangan buru-buru dibuang ya teman-teman. Masih bisa kok kita pakai lagi. Caranya tonton video ini sampai selesai. Aku akan bagi tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe channel aku, Siti Me Channel, dan jangan lupa juga share video ini, kasih like, komen ya teman-teman supaya makin semangat. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman semua kalau penggorengan aku ini bocor, beneran bocor. Tuh karena pecah jadi dia bocor ya. Tuh, udah aku isi air penggorengannya. Dan tuh bisa kelihatan ya, airnya itu menetes dari bawah wajan ini. Oke, kita akan menambalnya ya teman-teman. Ini dia bahan yang bakal aku gunakan untuk menambal si wajan. Teman-teman pasti udah familiar banget sama si Royco ini ya. Ternyata bekas bungkusnya ini bisa kita manfaatkan untuk menambal wajan kita yang udah bocor. Langkah awalnya kita buang dulu semua sisinya ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan bagian dalamnya itu dari sisa-sisa bubuk penyedapnya. Kita membersihkannya bisa dengan kita cuci pakai air, bisa juga kita elap. Tapi aku di sini membersihkannya dengan mencucinya pakai air, kemudian aku elap kering. Sebelum mengguntingnya, kita melihat dulu seberapa besar sih wajan kita ini bocornya itu atau pecahnya itu seberapa besar. Jadi kita bisa menentukan seberapa lebar bungkus Royco yang akan kita gunting ya teman-teman. Jadi usahakan saat kita memotong bungkus Royco ini ukurannya tuh harus lebih besar dari bolong pada wajan ya teman-teman, supaya nanti bolongannya itu tertutup rapat dan tambalannya itu lebih rapi lagi kalau kita memotongnya dengan ukuran yang pas ya teman-teman. Sebelum kita menambal, kita panaskan dulu wajannya supaya nanti bungkus Royco-nya bisa menempel. Kalau wajannya udah benar-benar panas, tuh ini kelihatan sampai berasap ya teman-teman. Lanjut kita matikan kompornya dan kita siap menambalnya. Nah, bagian ini sangat penting ya teman-teman. Jadi saat menambalnya itu yang bagian putih itu taruh di dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita elap menggunakan kain. Kita tekan-tekan dan kita elap secara rata supaya tambalannya itu halus menutup semua bagian, supaya nggak ada rongga-rongga di dalamnya gitu teman-teman. Jadi kalau tambalannya itu halus rata, itu akan sempurna dan nggak akan bocor teman-teman. Dan ini setelah tambalannya tertempel dengan rapi sempurna, nih aku bakal tunjukin ke teman-teman semua. Kita tes ya, kita hidupkan api kompornya, coba kita panaskan ya teman-teman. Nah, ini penampakan setelah aku panaskan. Ternyata tambalannya masih rapi dan aman ya teman-teman. Ini
bisa dipakai nyampe berkali-kali pun nggak akan kebakar. Selanjutnya aku akan tes, coba kita akan merebus air ya. Kira-kira masih bocor atau enggak ya teman-teman. Ayo kita lihat ya. Sambil menunggu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan tekan tombol like-nya. Ini di sini airnya udah mulai mendidih. Dan ternyata ini nggak bocor teman-teman, tuh bisa kelihatan ya, nggak ada air yang menetes. Sama sekali ya, ini aku zoom tuh nggak ada air yang menetes, berarti berhasil ya teman-teman. Selanjutnya aku akan tes berikutnya ya. Nah ini tadi airnya udah aku buang, dan ini udah 2 kali aku panaskan. Tuh tambalannya masih aman ya teman-teman. Nah ini selanjutnya aku akan tes dengan cara aku basahin ya tambalannya tadi, kira-kira bakal ngelotok atau enggak. Nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini tambalannya tuh walaupun kena air dia tetap aman ya, nggak ngelotok. Nah, ini recommended banget deh buat temen-temen yang punya panci atau wajan yang udah bolong. Jadi jangan buru-buru dibuang karena masih bisa kita akalin supaya panci atau wajan ini tetap bisa dipakai. Mungkin teman-teman akan bertanya, seberapa awet sih tambalannya? Nah, di sini akan aku jawab sesuai pengalaman aku. Tambalan ini bakal awet sampai kita pakai berkali-kali ya wajannya ini. Jadi awet enggaknya itu tergantung sama seberapa sering sih kita pakai wajannya dan seberapa rapihnya kita saat menambalnya. Semakin rapi, semakin rata dan gak ada rongganya, itu tambalannya akan bakal awet teman-teman. Dan ada satu lagi tips penting supaya tambalannya awet, yaitu pada saat kita mencucinya, itu bagian yang ditambal itu jangan digosok ya teman-teman. Cukup kita sabun aja dengan spons atau alat pencuci piring, tapi jangan digosok sama besi penggosok panci ya teman-teman, supaya dia nggak ngelotok. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang udah menonton. Aku ucapin makasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.